Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, sehingga sampai saat ini kita masih tetap semangat di dalam mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, yaitu jalan golongan orang-orang yang selamat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sampai pada pembahasan anwa syu'abil iman, macam-macam dari cabang keimanan, yang pada pertemuan lalu kita telah membahas di antara cabang keimanan adalah yang dijelaskan oleh Syekh a'malul qalbi, yaitu amalan-amalan hati. Maksudnya sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya yang namanya iman bisa bertambah dan berkurang. Maka yang namanya iman bisa bertambah dengan amalan-amalan hati seseorang, dan juga bisa berkurang dengan amalan-amalan hati seseorang. Begitu juga amalan lisan dan amalan badan. Artinya amalan hati, lisan, dan amalan anggota badan itu mempengaruhi keimanan seseorang. Jadi ini yang membedakan antara derajat atau tingkat keimanan masing-masing orang. Ada yang suka berzikir sehingga imannya meningkat, dibandingkan dengan ini kadang kurang berzikirnya. Begitu juga ada yang bisa sholat malam tekun, sedangkan ini kurang bisa sholat malam. Ada yang ini sregep tafakuh fiddin, thalabul ilmi, bermajelis ilmu, yang ini kurang. Artinya iman seseorang itu terpengaruh atau dipengaruhi oleh amalan-amalan yang ada, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Sehingga sekali lagi ini yang menyebabkan perbedaan iman antara orang-orang mukmin. Karena itu ada orang mukmin yang kuat imannya, yang dikatakan oleh Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Artinya ada orang mukmin yang kuat imannya, ada orang mukmin yang lemah imannya. Begitu juga ada orang mukmin yang sempurna keimanannya, akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna di antara orang-orang mukmin imanan keimanannya itu adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Baik akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasul, artinya menegakkan sunnah-sunnah Rasul, menghidupkannya. Akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada keluarga, akhlaknya kepada tetangga, masyarakat yang ada di sekitarnya. Begitu juga ada yang hatinya selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah,
ada yang lesannya selalu berzikir kepada Allah, dan ada amalan anggota badan seseorang yang berusaha untuk melakukan kebaikan, suka menolong, ya suka berderma, membantu kawannya dan seterusnya. Ini yang mempengaruhi keimanan. Maka pada pertemuan lalu kita telah membahas a'malul qalb, yaitu ya amalan-amalan hati, yaitu berupa al-mu'taqadat, keyakinan, wan niyat, dan juga niat. Yang amalan hati ini terbagi menjadi 24 ya perilaku. Ya, termasuk di dalamnya iman kepada Allah, ya masuk di dalamnya iman terhadap zatnya Allah, sifat-sifatnya, ya mentauhidkannya, ya dan seterusnya, beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, takdir yang baiknya dan yang buruknya, beriman terhadap hari akhir, ya masuk di dalamnya beriman terhadap azab dan nikmat kubur, ya hari kiamat atau hari berbangkit, hisab, mizan, sirat, surga dan neraka. Begitu juga amalan hati termasuk mahabbatullah, cintanya dia kepada Allah. Bagaimana, apakah cintanya dia bisa mengalahkan cinta-cinta yang lain dari sesuatu yang ada di dunia ini? Lebih cinta Allah daripada hartanya, lebih cinta Allah daripada istri dan anak-anaknya dan seterusnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diuji oleh Allah, ya untuk menyembelih putranya, putra yang sangat disayanginya, yang sangat dicintainya, yang sangat dibanggakannya, yang sangat diharapkan bisa meneruskan perjuangan dia sebagai nabi, mendakwahkan agama. Ya, namun Allah mengujinya untuk menyembelih putranya. Ya, ketika ditanya Nabi Ismail alaihissalam, maka beliau menjawab, ya kalau itu memang perintah Allah, laksanakan wahai bapakku, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, saya laksanakan perintah itu wahai bapakku, engkau akan mendapatiku niscaya termasuk orang-orang yang bersabar. Artinya tidak memberontak, tidak menolak dan seterusnya, sabar menerima ketentuan Allah. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam di sini membuktikan cinta kepada Allah lebih daripada segala-galanya, termasuk putra yang sangat dicintai, disayangi, dibanggakan dan diharapkan. Ya, ini ya begitu juga bagaimana seseorang mahabbatullah, ya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya kesempurnaan cinta seorang hamba kepada Allah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah min mahabbatil abd, min kamali mahabbatil abdi li rabbih, termasuk kamali mahabbatil abdi, kesempurnaan cintanya seorang hamba li rabbih kepada Rabbnya adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah, yaitu mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah, menyenangi apa saja yang disenangi oleh Allah, menyukai apa saja yang disukai oleh Allah. Itu adalah termasuk kesempurnaan cinta seorang hamba terhadap Rabbnya. Begitu juga di dalam cinta dan benci karena Allah, ya mencintai nabinya, bagaimana dia mencintai nabi, ya menghormatinya, ya kemudian juga memuliakannya, termasuk mencintai nabi, mencintai keluarganya, menghormati nabi dan keluarganya, memuliakan nabi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ya begitu, ya dan seterusnya sebagaimana dijelaskan kemarin, wa'tiqadu ta'zimihi, dan meyakini mengagungkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga masuk di dalamnya dia bersolawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bagaimana dia berusaha bersolawat dan salam banyak-banyak, ada yang kurang, ada yang sedikit ya bersolawat dan salamnya. Ya begitu juga mengikuti sunnahnya,
ada yang bisa melaksanakan sunnah ini, berusaha mengikutinya, ada yang ini belum dulu ya karena belum sanggup dan seterusnya. Begitu juga masuk di dalamnya ikhlas, meninggalkan riya, nifaq. Ya, termasuk amalan hati adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada jalan Allah, takut, penuh harap, syukur, ya, memenuhi janji, ya, nazar, ya, memenuhi nazar, kemudian bersabar, ridha terhadap ketentuan Allah, ya, waridha bil qada'i wal qadar. Begitu juga tawakkul atau tawakal, ya, tawadhu di dalamnya, ya, kemudian menghormati yang besar, maksudnya adalah yang tua-tua dihormati, yang kecil-kecil disayangi, ya, jadi sifat rahmat pada makhluk. Begitu juga meninggalkan sombong, ujub, hasad, ya, dengki, ya, marah dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Kata Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah yang termasuk cabang keimanan. Poin yang kedua, beliau rahimahullah mengatakan as-sani wa a'malul lisan, yaitu amalan-amalan lisan, wa tasmulu ala sab'i hisal, dan mencakup 7 perilaku, ya, 7 perbuatan. Di antaranya at-talaffuz bit tauhid, yaitu melafadzkan tauhid, maksudnya adalah kalimat tauhid, ya, mengucapkan la ilaha illallah atau lebih sempurnanya 2 kalimat syahadat. Ya, di samping, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat merupakan pintu gerbang masuk Islam, ya, maka ketika seseorang mendengar muadzin, ya, ketika asyhadu an la ilaha illallah mengikuti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah mengikuti asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya, amalan lisan. Ya, begitu juga tilawatul Quran. Ya, contohnya lagi yang termasuk amalan lisan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, ya, atau qiraatul Quran. Ya, tilawatul Quran atau qiraatul Quran. Ya, jadi membaca Al-Quran, karena masing-masing orang membaca Al-Qurannya juga beda-beda. Ada yang kuat membacanya sampai berjam-jam, ada yang nggak begitu kuat, ya, ada yang setengah jam itu sudah lama bagi dia, ya, tapi tinggal bagaimana dia berusaha untuk sering, ya, sering untuk membaca kitabullah, walaupun tidak kuat tapi berusaha terus, rutin, ya, rutin. Mungkin dia berusaha setiap subuh baca Al-Quran, atau mungkin habis maghrib baca Al-Quran, atau mungkin ketika mau tidur baca Al-Quran, ya, karena, ya, merutinkan sesuatu amalan baik, ya, itu adalah amalan yang disukai oleh Allah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul amali madama wa in qalla, sebaik-baiknya amalan, ya, itu adalah madama, yang terus menerus, yang kontinu, wa in qalla, walaupun sedikit. Artinya walaupun membaca Al-Quran 1/4 jam, ya, 1/4 jam, tapi rutin, itu lebih disukai oleh Allah. Ya, mungkin sholat, ya, malam atau sholat duha 2 rakaat, tapi rutin, itu lebih disukai oleh Allah. Begitu juga yang termasuk dengan amalan lisan adalah ta'allumul ilmi wa ta'limuhu, jadi mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Ya, dalam hal ini mungkin belajar membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran tersebut, yang Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Ya, maka mengajarkan apa yang ia bisa. Begitu juga termasuk amalan lisan adalah doa. Ya, memperbanyak berdoa kepada Allah. Ya, sedikit-sedikit,
ya berdoa. Jangan berdoanya sedikit. Ya, tapi ya kita sedikit-sedikit berdoa, mau melaksanakan apa berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Ya, mau ya mungkin naik sepeda, bismillah, ya supaya bisa ya naik sepeda, ya atau mungkin mau ngangkat sesuatu, bismillah, begitu mau makan, bismillah, mau minum, bismillah, dan seterusnya. Jadi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan berdoa karena banyak sekali keajaiban-keajaiban dengan doa, apalagi yang namanya ad-du'a silahul mu'min. Senjatanya orang mukmin itu doa. Ya, sekali lagi banyak keajaiban-keajaiban terjadi dengan doa. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika yang namanya manusia dibakar itu ya terbakar, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Ketika ya seseorang mandul istrinya, ya kemudian sudah sampai tua, ya nggak punya anak seperti yang dialami oleh Nabi Zakaria alaihi salam, ya maka dia terus berdoa kepada Allah, tidak putus-putus berdoa kepada Allah. Akhirnya keajaiban pun terjadi, ya walaupun di usia yang sudah tua renta, ya dan istrinya pun seorang yang mandul, tapi Nabi Zakaria alaihi salam dikaruniai putra. Dikabarkan ya akan datang putra, ya yaitu Yahya alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan ya ikan paus, berdoa kepada Allah, ya akhirnya diselamatkan oleh Allah. Nabi Ayub alaihi salam yang ya terkena penyakit yang mematikan, orang-orang lari daripadanya, maka dia berdoa kepada Allah, Allah pun selamatkan dia dari penyakit yang mematikan. Dan seterusnya. Sekali lagi banyak kejadian-kejadian ya yang ya terjadi akibat doa atau disebabkan doa. Begitu juga wadzikr, ya termasuk amalan lisan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, baik dengan memperbanyak tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Yang 4 kalimat ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul kalami ilallahi arba, ya diantara kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya jadi ya tasbih, ya tahmid, ya kemudian tahlil dan takbir. Atau dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lain seperti subhanallahi wa bihamdih dan subhanallahil azim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Kalimatani, ada 2 kalimat yang khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan di lisan, wa thaqilatani fil mizan, dan 2 kalimat ini berat timbangannya di akhirat nanti, wa habibatani ila rahman, dan 2 kalimat ini sangat disukai oleh yang maha rahman, yaitu seseorang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih dan subhanallahil azim, ya atau dibalik subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdih, ya sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ya dan juga Sahih Muslim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini di akhir sahihnya, ya terakhir hadis di dalam Sahih Bukhari adalah ya hadis ini, hadis kalimatani khafifatani 'ala lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdih
wa subhanallahil azim. Termasuk dzikir di dalamnya wa yadkhulu fihil istighfar, yaitu masuk di dalamnya memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar, ya, wa tasbih, ya, jadi ya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, wajtinabul laghwi. Termasuk di dalamnya amalan lisan adalah berusaha meninggalkan hal yang sia-sia, laghu, ya, seseorang berusaha meninggalkan, ya, itu adalah amalan lisan, ya, karena ya kebiasaan lisan itu ngomong, tapi tatkala dia berusaha meninggalkan hal-hal yang sia-sia, apalagi yang dimurkai oleh Allah, maka itu menjadi amalannya, menjadi amalan lisan yang baik. Ini, ya, kemudian yang as-salis, kata Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, wa a'malul badan, amalan-amalan badan atau amalan-amalan anggota tubuh. Wa tashtamilu ala samanin wa thalathina khislatan, dan mencakup, ya, dalam amalan badan ini 38 perilaku, ya, 38 perbuatan. Yang alif minha ma yata'allaku bil a'yan, ya, yaitu yang berkaitan dengan diri pribadi, bil a'yan, wa hiya 15, ya, khislatan, wa hiya 15 khislatan, ya, dan dia itu jumlahnya 15 perilaku, ya, yaitu yang berkaitan dengan diri pribadi. Yang pertama diantaranya at-tatahhuru hissan wa hukman, ya, yaitu mensucikan atau bersuci hissan, baik secara, ya, indrawi, artinya yang bisa dilihat, ya, diraba, ya, kemudian dirasa, jadi mensucikan diri secara zahir maksudnya, ya, wa hukman, maupun secara hukmi. Di sini maksudnya hukmi adalah secara maknawi, artinya yang batin, yang tidak kelihatan. Wa yadkhulu fihi, masuk di dalamnya, ya, adalah ijtinabun najasat, meninggalkan najis-najis, ya, kalau dia, ya, pipis berusaha dibersihkan, ya, atau BAB, ya, berusaha dibersihkan. Termasuk, ya, membersihkan diri secara, ya, indrawi dan secara hukmi. Wasatrul aurah, adalah menutup aurat, ya, menjaga kesucian dirinya, ya. Wassalatu fardhan wa naflan, ya, juga salat, ya, baik yang fardu maupun yang nafilah. Nafilah itu tatawwu, sunnah. Wazakatu kadzalik, zakat juga demikian, karena fungsi zakat, terutama zakat fitrah atau zakat fitri, itu adalah untuk mensucikan jiwa. Zakat mal untuk mensucikan harta. Wa fakku riqab, dan membebaskan budak. Wal jud, dan juga pemurah, dermawan, jud. Wa yadkhulu fihi it'amut ta'am, dan masuk di dalamnya adalah memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, it'amut ta'am, wa ikramudz dhaif, dan juga memuliakan tamu, wasyamu fardhan wa naflan, ya, puasa baik yang fardu maupun yang nafilah, karena fungsi
puasa diantaranya adalah untuk mengendalikan diri. Bagaimana supaya diri bisa dikendalikan, ya, membersihkan diri dari sifat-sifat tercelanya, sifat tamak, ya, terhadap makanan, kemudian emosi yang luar biasa, marah dan seterusnya ditahan ketika berpuasa. Wal i'tikaf, begitu juga masuk di dalamnya i'tikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid dengan melakukan serangkaian ibadah-ibadah, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja i'tikaf umum, baik yang memenuhi ketentuan maupun, ya, yang tidak memenuhi ketentuan. Yang memenuhi ketentuan maksudnya adalah seperti yang dilakukan oleh Rasul, ya, pada, ya, 10 terakhir bulan Ramadan, ya, masuk 20 dan memulai, ya, 21 masuk hirbahnya. Ya, kalau yang tidak memenuhi ketentuan, ya, artinya yang cuma berapa jam, ya, karena ada tugas malam, ya, atau mungkin karena pagi tugas jadi saya itikafnya cuma 2 jam 3 jam, ya, begitu. Artinya berdiam diri di masjid dalam melakukan serangkaian ibadah yang tidak memenuhi ketentuan dan kriteria. Karena ada pembatal-pembatal iktikaf, ya, iktikaf seseorang jadi batal, ya, tapi ada yang tidak memenuhi ketentuan sehingga cuma 2 jam 3 jam berdiam dirinya di masjid, sehingga tidak, ya, masuk, ya, di dalamnya harus begini harus begitu dan seterusnya. Waltimasu lailatul qadri, begitu juga masuk di dalamnya adalah, ya, mencari Lailatul Qadar, iltimas, mencari Lailatul Qadar, ya, termasuk di dalamnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, jadi iltimas artinya mencari. Wal haji wal umrah, masuk di dalamnya wal haji wal umrah, haji umrah. Wa tawafu kadzalik, tawaf juga demikian. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan, ya, diri sendiri, ini semua, ya. Wal firaru, ya, wal firaru bid din, dan lari, ya, karena agama, ya, lari karena agama. Wa yadkhulu fihi, maksudnya adalah wa yadkhulu fihil hijrah min dari syirki, lari karena agama, ya, masuk di dalamnya hijrah dari kampung kesyirikan ila daril iman, kepada kampung yang di situ, ya, orang-orang beriman, ya. Jadi maksudnya kampung di situ banyak kesyirikannya, menuju pada kampung yang di situ banyak bisa menambah iman, ya, atau katakanlah, ya, berhijrah dari orang-orang yang berbuat jelek menuju orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang soleh, ya, begitu, ya. Ini berkaitan dengan diri sendiri, ya, jadi lari, ya, karena agama, ya, maksudnya berhijrah ke kampung yang lebih baik, yang lebih, ya, mengenal sunnah, ya, yang lebih mengenal Islam, yang lebih bisa menambah keimanan dan seterusnya. Wal wafa'u bin nadri, dan juga memenuhi nadar, itu masuk dalam kategori hal-hal yang berkaitan dengan diri pribadi. Wa tahari fil aiman, dan berusaha menjaga diri dalam sumpah, artinya jangan sampai melanggar sumpah-sumpah yang sudah disumpahkan. Bi ayakunal halafu indal hajah, yang dimaksud di sini, ya, tahari fil aiman, ya, menjaga diri dari sumpah-sumpah atau berhati-hati dalam bersumpah. Maksudnya adalah bi ayakunal halaf,
ya dia itu bersumpah indal hajah kalau diperlukan saja. Jadi maksudnya jangan mudah untuk bersumpah. Ya bersumpah itu kalau diperlukan saja. Wa adaul kafarat, dan juga menunaikan kafarat. Ya, mislu kafaratul yamin, seperti kafaratul yamin, kafarat karena sumpah, wa kafaratul jima' fi nahari Ramadan, yaitu ya kafarat karena dia bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan diri pribadi semuanya. Yang wa minha ma yata'allaqu bil atba', ya wahia sittu khisalin, ya yaitu yang berkaitan dengan atba', ya artinya ya orang-orang lain, pengikut. Di sini ada 6 perilaku. Pertama, at-ta'affuf bin nikah, yaitu berusaha menjaga diri dengan cara menikah. Ya, artinya menikah tentu dengan orang lain. Ya. Jadi menjaga diri, menjaga kehormatan diri supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dalam perzinahan, dalam ya hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu dengan cara menikah. Ya, menjaga kehormatan diri dengan cara menikah. Wal qiyamu bihukukil iyal, dan melaksanakan hak-hak keluarga. Ya, artinya ya dalam hal ini adalah dengan ya orang lain, yaitu keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Termasuk di dalamnya hak-hak keluarga adalah hak-hak kerabat, sanak famili, ya keluarga kita, kemudian orang tua kita, adik-adik kita, mas-mas kita, ya kemudian juga termasuk orang tuanya istri, ya kakak-kakaknya, adik-adiknya, kerabatnya dan seterusnya. Itu ya menunaikan hak-hak keluarga. Menunaikan atau melaksanakan. Qiyam, koma bertemu dengan ba, artinya melaksanakan atau menunaikan. Wa birrul walidain, dan juga berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ya, wa yadkhulu fihi ijtinabul uquqi wa tarbiyatil aulad. Masuk di dalamnya berbuat baik terhadap kedua orang tua adalah menjauhi durhaka, al-uquq, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, wa tarbiyatul aulad, dan juga masuk di dalamnya mentarbiyah anak-anak, mendidik anak-anak. Ya, karena anak-anak itu adalah amanah ya dari Allah. Bagaimana kita melaksanakan hak anak-anak kita untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, ya mendapatkan ya pengajaran dari orang tuanya. Ya kalau orang tuanya sibuk atau belum bisa untuk ngajari secara langsung, diajak ya anak-anaknya untuk pergi ke masjid supaya bisa sholat berjamaah. Ya mereka pertama-tama mungkin meniru, ya maka terbiasa ya melaksanakan sholat. Ya jadi mentarbiyah anak-anak. Kemudian ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, masuk di dalamnya yang berkaitan dengan adba, orang lain atau pengikut, wasilatur rahim, yaitu menghubungkan ya tali persaudaraan rahim, ya yaitu keluarganya istri. Jadi jangan cuma ngambil istri tok ya sementara orang tuanya nggak diurusi, ya nasib ya adiknya istri maksudnya, atau kakaknya yang nggak diingatkan dan seterusnya, ya kerabatnya istri. Ya begitu juga keluarga kita sendiri. Jadi termasuk berusaha supaya menjadi keluarga besar. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan
Jadi masih berkaitan dengan ma yata'allaqu bil atba', yaitu yang berkaitan dengan pengikut atau orang-orang yang ya bersama dia, ya masih dalam tanggungan dia, orang tua, kerabat, sanak, famili dan seterusnya, anak-anak, istri dan seterusnya. Artinya berkaitan dengan orang lain. Wasilaturahim, dan juga menghubungkan tali silaturahim, ya tali persaudaraan kerabat. Ya, kita berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan keluarganya istri. Jadi jangan ngambil istri terus dibawa pergi dah, ya terserah keluarganya dia gimana. Ya, yang penting setiap tahun ya kadang pulang kadang enggak. Tapi kasih hak istri juga untuk bisa bertemu dengan kerabatnya, keluarganya. Ya, kita antarkan karena sebagai suami, begitu seterusnya. Ya, mungkin juga sekarang sudah canggih, sudah enggak perlu surat-suratan lagi, sudah pakai ya handphone, WA dan seterusnya. Maka tetap dihubungkan ya supaya menjadi keluarga besar. Begitu juga wa ta'atus sadah fi ghairi maksiatillah, dan mentaati ya as-sadah, yaitu para pimpinan. Ya, jadi sayyid artinya orang-orang yang dimuliakan dalam hal ini. Ya, baik ya santri-santri memuliakan murid-muridnya, kita memuliakan para ulama, ya termasuk pimpinan dan seterusnya para ulama. Fi ghairi maksiatillah, mengikuti pimpinan ya dalam mungkin ya kepala RT, kepala RW dan seterusnya. Ya kita taati, ya selama tidak dalam maksiat kepada Allah. Ya kita ikuti, disuruh bikin KTP, ya bikin KK, ya maka insya Allah ya di dalamnya kebaikan dan tidak ada maksiat. Ya mungkin juga suruh nyerahkan foto, ya karena ya foto itu ada fungsinya di situ kalau di KTP, maka insya Allah nggak apa-apa. Warifku bil abid, dan juga menjalin kelemah lembutan atau bersikap lemah lembut. Rifq bil abid dengan ya maksudnya di sini adalah para pembantu, para pelayan, ya orang-orang yang bekerja di rumah kita. Ya tapi sebenarnya ya rifq ini adalah umum kepada semua orang, bahkan termasuk binatang di dalamnya. Karena Rasulullah mengatakan ya maka narifku fi syai'in illa zanah wa ma yunza'u min syai'in illa syanah. Tidak lain yang namanya sifat kelemah lembutan arif fi syai'in, kalau berada pada sesuatu itu zanah, akan memperindah dia, akan menghiasi dia, ya akan membuat orang senang. Ya, wa ma yunza'u min syai'in illa syanah, dan kalau dicabut dari sesuatu termasuk dari diri seseorang kecuali akan memperburuk dia. Kalau enggak ada kelemah lembutan ya maka akan jelek dia. Oleh karena itu sudah seharusnya kita ya berusaha untuk bersifat lemah lembut, ya terutama terhadap pelayan pembantu kita supaya betah mereka ya untuk membantu rumah tangga kita. Ya mungkin istrinya perlu pembantu karena anaknya banyak, masih kecil-kecil, ya rumahnya luas, ya kalau sendirian capek dan seterusnya. Atau juga kepada semuanya binatang-binatang yang ada di sekitar kita,
ya kita berusaha untuk lemah lembut terhadap mereka. Ya, jangan ngelihat kucing meong-meong langsung diantem sandal, ya. Tapi berusaha, mungkin dia kelaparan, cari ya tongkol atau kepala, ya apa yang bisa dimakan, ya. Mungkin kalau bisa ngomong ya dia akan ya ngomong baik-baik, tapi bisanya ya meong-meong. Ya, maka berusaha lemah lembut terhadap binatang-binatang yang ada. Baik, ini ya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, ya masih berkaitan dengan anwa syu'abil iman yang jim. Untuk sementara ini ya wallahu taala a'lam bissawab. Ya, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan maka kita persilahkan, ya. Iya. Iya. Yang berkaitan dengan anggota badan A15 memerdekakan budak. Ya, memang perbudakan zaman sekarang ya sepertinya sudah tidak ada lagi kecuali kalau berperang. Ya, artinya ya budak-budak yang dimaksud adalah tawanan perang. Ya, akhirnya dia ya menjadi budak seseorang. Ya, seperti dulu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu akhirnya dimerdekakan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Tapi sekarang ya nggak ada, adanya pembantu rumah tangga sekarang. TKI, TKW itu pembantu rumah tangga, bukan budak. Ya, karena tidak berlaku ya hukum budak pada TKI dan TKW tentunya. Ya, jadi ya memang ya kalau tidak ada peperangan sepertinya tidak ada perbudakan. Ya, kalau ada peperangan biasanya ditawan menjadi budak, tawanan perang. Ya, menjadi asir, yaitu tawanan. Ya, akhirnya dijadikan sebagai budak. Ya, atau mungkin ya akhirnya dijual, kemudian orang beli dan seterusnya. Nah, ini ya untuk di zaman sekarang memang sudah sulit ya untuk beli budak, akhirnya ya sepertinya ya sudah nggak ada lagi perbudakan. Ya, ini wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada. Ya, baik. Untuk sementara kita cukupkan ya perjumpaan atau pembahasan anwa syu'abil iman ya sampai pada poin B, ya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain poin jim. Kita akhiri sampai di sini. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis agar majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.